Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Melanjutkan kisah sebelumnya, subhanallahnya kamu ini, kata sang guru, bukan pada tempatnya. Lalu sang guru bilang, nah sudah aku bilang kamu nggak akan kuat. Ini sebenarnya adalah nasihat sang guru ini adalah untuk meruntuhkan egoisme. Sebenarnya bukan egoisme, ya bisa juga disebut egoisme. Namanya sifat takabur, sifat ujub, sifat ananiyah, penyakit hati, sifat ana khairun minhu, sifat yang bilang aku lebih baik darinya. Jadi dengan memakai baju muraqaah bisa meruntuhkan hal-hal seperti itu. Ini menarik bagi saya karena saya memang suka yang berat, yang ringan kan sudah dilaksanakan. Nah, sekarang pengen merasakan yang sulit tuh bagaimana. Emang sulit banget nih, sulit banget untuk melaksanakan itu. Demikian juga sebenarnya kalau setelah saya masuk mengikuti Trogo ini, baju yang muraqaah itu punya artinya banyak. Dia akan Allahu nurus samawati wal ardi mathalun nuri kamishkatin fiha misbah fi zujajah itu dia memantulkan warna-warna. Jadi warna-warna itu adalah salah satu filosofinya adalah memantulkan warni dunia. Salah satunya itu panjang banget. Selain itu yang menarik bagi saya itu adalah berkalung tasbih ini menarik. Orang yang berkalung tasbih kayak orang gila gitu. Memang ini menghimpun antara jazab dan suluk. Jazabnya ini dia, yang dimaksud jazab itu adalah tarikan Tuhan, dia jalaliyahnya Allah, keagungan Allah. Kalau jalal dan jamal itu, jalal keagungan Allah, kalau dalam Asmaul Husna dia seperti al-muntaqim, yang membalas dendam, al-muntaqim, yang maha menyiksa, ad-dar, yang membahayakan, itu jalaliyah. Kalau jamal dia ar-rahman, maha pengasih, ar-rahim, an-nafi', yang memberi manfaat. Nah, ini jazab ini masuk jalaliyahnya Allah. Nah, berkalung tasbih ini dia termasuk jalaliyah, tajallinya Allah, atau Allah itu sebagai zat yang bersifat jalal, bersifat maha agung. Agung di sini dia al-qahhar, yang maha memaksa. Ini memang memaksa seorang hamba untuk berlaku sebagai seorang hamba benar-benar. Atau dia jazabnya bukan lalu saya jadi orang jazab, bukan, maksudnya dalam arti yang saya pahami, yang membuat saya menarik dari thariqah ini, berkalung tasbih itu dia gila dalam arti bahwa memang kan ada hadis bahwa seseorang yang berzikirlah engkau hingga dikira orang gila gitu. Ini tapi dia ada jamaliyahnya, ada keindahannya, karena dia suka yang warna-warni, kayak kalung atau tasbih yang saya sedang pakai ini kan dia ada warna-warninya, jadi ada keindahan, ada seninya. Jadi ini menghimpun antara seni dan ilmu gitu. Ada seninya, ada ilmunya, jadi menarik, terutama bagi seniman. Dia, kalau seniman mungkin bisa memahami hal ini, ada keindahan dan juga ada keagungan dalam arti dia keagungan dalam arti agung itu sifat-sifat Allah, sifat maha Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, al-muntaqim, menyiksa, al-dar, bahayakan, al-qahhar, yang memaksa. Dia ada jalaliyahnya,
Jadi dia saya suka tuh karena wah ini dia menghimpun antara jalaliyah dan jamaliyah dan dipraktekkan di dalam kehidupan nyata yang berat ini. Saya suka karena ini memang berat. Dan ini kalau digunakan ini karena murokoah dan subhah dan berkalung tasbih ini termasuk usulut thariqah. Jadi thariqah sebagai pilar dari thariqah ini. Dan memang ya tidak semua orang memang mau menggunakan hal seperti ini. Jadi memang orang-orang yang benar-benar dia pengen gila gitu, tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tidak semuanya mau. Jadi kalau dijelaskan artinya begini, arti tentang kalung tasbih sudah dijelaskan kemarin. Ini maksudnya bagi saya ini adalah titik yang menarik bagi saya itu adalah hal ini. Jadi dia membuat berat ini dilakukan, tapi memang harus dipaksa demi tujuannya itu memang demi untuk membersihkan hati. Barangkali ada yang bertanya apa sih hubungan merendahkan atau meruntuhkan diri dengan membersihkan hati. Jika secara sederhana kita ini diminta untuk menyembunyikan diri, khalwat menyembunyikan diri, dan uzlah menyembunyikan diri. Tapi ini uniknya yang saya pahami dari thariqah Karget ini, dia menyembunyikan diri di dalam keramaian. Jadi menyembunyikan uzlah itu karena dengan menggunakan murokoah, baju yang gembel dan berkalung tasbih, dia akan dikucilkan dari masyarakat. Memang tujuannya bukan untuk dikucilkan, tapi hati ini biar merasakan bahwa seorang hamba yang berlaku sebagai seorang hamba jangan sok-sokan gitu maksudnya. Jadi dia jangan sampai merasa lebih wah dari orang, lebih besar sambil merendahkan merendahkan orang lain. Nah, dengan memakai kalung tasbih ini kan menjadi orang gila gitu, terus gembel makin gila nih dua ini. Jadi semakin gila, semakin dianggap. Jadi walaupun ini di tengah-tengah keramaian, dia disembunyikan karena akan dikucilkan gitu. Maksudnya bagi orang yang melakukan, tentu kalau orang yang cuma melihat dari luar, itu adalah baju yang syuhrah atau baju untuk popularitas. Tapi seharusnya kan kalau popularitas itu bikin senang, misalnya pakai emas berkilau-kilau, dia selain terkenal misalnya populer, dia senang menggunakan emas. Tapi orang yang menggunakan baju yang gembel-gembel, apalagi berwarna-warni gembelannya, waduh itu bukan hanya gila derajat, tetapi itu gila pangkat 3 itu. Gila gembel, gila karena bajunya gembel-gembel, terus gila karena pakaiannya warna-warni, gila lagi pakai tasbih yang warna-warni. Itu kan ini kayak cewek, kayak apa. Tapi memang ini salah satu tujuannya untuk menghinakan diri agar kita tidak menghina orang lain. Nah ini, jadi menghinakan diri agar tidak menghina orang lain, maksudnya begitu. Memang ini bukan satu-satunya cara, tapi bagi orang yang selalu meneliti hatinya, wah apalagi orang besar jarang mau begini. Jadi ini salah satu yang menarik bagi saya, sehingga perlu dicoba. Karena tasawuf itu kalau nggak dicoba nggak bisa, dia harus tajribah, pengalaman sendiri. Zauk itu pengalaman sendiri. Nah, jadi demikian mengenai kalung bertasbih ini. Sebenarnya yang menarik lagi ya masih ada sih. Insyaallah kita lanjut pada sesi berikutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid.